Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Yang mau tanamannya tumbuh subur, berbuah lebat dan banyak, gunakanlah pupuk ini ya teman-teman. Untuk merawat tanaman cabai agar tumbuh subur, berbuah lebat, mulus sampai panen ya teman-teman. Dan inilah lihat hasilnya, hasil perawatan menggunakan pupuk yang saya akan buat sekarang ini, dan inilah hasilnya pemupukannya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman cabai ingin tumbuh subur dan berbuah lebat seperti ini, sudah melakukan menggunakan pupuk yang lain belum berhasil, belum maksimal, jika mau mencoba dengan cara saya menggunakan pupuk racikan, pupuk sendiri ya, buatan sendiri, dan inilah lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan racik atau yang saya akan buat, cara meracik membuat pupuk untuk tanaman cabai agar tumbuh subur, berbuah lebat. Nah, dan inilah bahan-bahan yang saya akan gunakan. Ada buah kemiri ya, beserta air kelapa yang saya akan racik. Dua bahan ini lalu akan saya kombinasikan lagi menggunakan bahan berikutnya. Nah, kita buka terlebih dahulu dari air kelapanya ya teman-teman. Banyaknya air kelapa yang digunakan ya teman-teman, sekitar 1 literan ya, dikarenakan kelapanya besar yang digunakan. Ini banyaknya 1 literan ya. Dari air kelapanya kita buka terlebih dahulu. Setelah menggunakan racikan pupuk ini, saya pun sampai merinding melihat tumbuh subur dan lebat buahnya ya. Setelah disiram dengan racikan pupuk ini, tanaman cabai berbuah lebat dan banyak. Selain bisa diterapkan untuk tanaman cabai, bisa juga diterapkan ke tanaman yang lain. Contohnya tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran, dan tanaman yang lainnya ya. Bisa untuk semua jenis tanaman. Oke, jangan lupa persiapkan terlebih dahulu wadah ya teman-teman untuk menampung bahan-bahan yang digunakan, lalu tuangkan air kelapanya seperti ini. Nah, lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman, dikarenakan akan saya mempersiapkan bahan-bahan berikutnya ya. Nah, lalu bahan berikutnya di sini saya akan memproses dari kelima biji buah kemirinya ya teman-teman. Nah, dengan cara ditumbuk, dihaluskan menggunakan lompang batu atau jublek kalau di tempat saya ini namanya ya teman-teman. Cara manual yang saya gunakan ya, lagi-lagi cara manual dikarenakan belum punya alat penghalus seperti blender, jadi terpaksa saya menggunakan cara manual seperti ini. Buah kemiri ini bagus ya untuk pupuk, apalagi diracik, ditopang, dipadukan menggunakan beberapa bahan untuk menyuburkan, juga untuk mencegah kerontokan pada bunga dan buah ya teman-teman, dikarenakan mengandung kalsium dan sumber vitamin yang lainnya. Sangat perlu ya dibutuhkan oleh tanaman untuk memberikan nutrisi yang cukup, sehingga nantinya tanamannya tumbuh sehat, tumbuh subur, berbuah lebat, dan banyak. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk, dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Nah, agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, jadi mohon disimak ya teman-teman, bahan-bahan yang digunakannya dan cara membuat atau meraciknya ya. Aduk terlebih dahulu sejenak, usahakan air kelapa beserta tumbukan buah kemirinya benar-benar larut tercampur merata menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Buktikan langsung jika tidak percaya meracik membuat pupuknya bahan-bahan seperti ini, lalu diterapkan, disiramkan seminggu sekali ke tanaman cabai maupun tanaman tomat ya, sayur-sayuran. Saya jamin setelah disiram dengan racikan pupuk ini, tanamannya akan sehat, tumbuh subur, dan berbuah lebat banyak ya teman-teman. Nah, untuk bahan ketiga saya akan menambahkan 1 butir telur ayam ya teman-teman. Telur ayam kampung ya, dikarenakan saya hidup di kampung jadi banyaknya telurnya telur ayam kampung teman-teman. Tidak apa-apa ya, jika tidak ada telur ayam kampung boleh menggunakan telur ayam sayur juga. Lalu sebelum melarutkan menjadi satu dengan bahan-bahan yang sudah diracik, yang pertama jadi harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini teman-teman. Jadi kalau dilarutkan terlebih dahulu itu susah hancur ya dari telur ayamnya, jadi harus dihancurkan terlebih dahulu seperti ini. Cukup 1 telur ayam saja, jangan banyak-banyak yang digunakannya, dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diraciknya ya.
berukuran 1 liter air. Tapi jangan khawatir, nantinya cara menggunakannya itu bisa dicampur lagi berserta air ya teman-teman, air biasa. Nantinya kalau sudah selesai jadi pupuk akan lebih banyak ya. Dan usahakan dilarutkan kalau sudah selesai dimasukkan ketiga bahan tersebut ya. Harus benar-benar tercampur merata menjadi satu seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah selesai kita langsung saja ke bahan campuran yang terakhir ya teman-teman. Mohon disimak ya, ini bahan yang terakhir yang digunakan ya. Dan bahannya saya menggunakan ini adalah M4 berserta MSG penyedap rasa ya, yang sering disebut micin, berserta M4 pertanian bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan mengemburkan tanah ya teman-teman. MSG-nya berukuran 30 gram yang digunakan bungkus kecil seperti ini, murah meriah 2000 perak rupiah ya teman-teman harganya, tapi jadi pupuk yang sangat bagus, bisa memupuk tanaman banyak dan luas ya. Dari berukuran atau harga 2000 perak rupiah ini dikarenakan dipadukan menggunakan campuran beberapa bahan untuk menyuburkan dan melebatkan buah. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan ya teman-teman. Oke, kita kocok terlebih dahulu dari M4-nya, dan wajib jika mau menggunakan dari M4 ini harus membangunkan bakteri dari dormannya ya, menggunakan molase, tetes tebu jika ada. Kalau tidak ada boleh menggunakan gula pasir atau gula merah ya. Nah, dikarenakan bahan-bahan yang pertama menggunakan air kelapa ya teman-teman, sudah mengandung gula, jadi tidak perlu menambahkan bahan-bahan seperti itu ya, sudah mengandung gula dari air kelapanya. Banyaknya yang digunakan cukup 2 tutup botolnya saja, dikarenakan skala kecil yang dibuat 1 liter ya teman-teman, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Aromanya khas ya teman-teman, aroma bau tape, dan warnanya cairannya berwarna coklat. Nah, bagi teman-teman jika mau meracik membuat pupuk menggunakan M4 kesulitan mendapatkan M4-nya, bisa menggunakan cara yang lain ya, bahan yang lain seperti MOL, mikroorganisme lokal dari nasi basi, atau Yakult ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai semua bahan diracik dijadikan satu seperti ini berukuran 1 liter ya teman-teman. Jadi difermentasikan terlebih dahulu ya sebelum digunakan itu selama 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman, dan nantinya akan berbuah warna seperti ini nantinya kalau sudah jadi pupuknya ya teman-teman, kemerah-merahan seperti ini juga sama ya pupuk yang diracik yang dibuat sekarang ini. Dan ini hasilnya ya, hasil fermentasinya sudah jadi pupuk siap digunakan ini ya teman-teman yang sudah berwarna merah ini. Nah, untuk cara memfermentasikannya boleh menggunakan wadah apa saja ya teman-teman. Yang penting ada tutupnya wadah yang digunakan. Dan di sini juga saya akan menggunakan botol air mineral bekas ya, seperti ini. Oke, kita tuangkan terlebih dahulu menggunakan wadah seperti ini agar mempermudah waktu memasukkan dari racikan pupuk ini ke dalam botol air mineral bekas ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk cara memfermentasikannya itu harus terkena sinar matahari ya teman-teman, dijemur ya, dan nantinya akan berubah warna seperti ini. Nah, untuk perbandingan cara menggunakannya ya teman-teman, kalau saya ya, ini cara saya dari 1 liter ini dilarutkan dengan air berukuran 20 liter ya teman-teman, lalu disiramkan ke tanaman apa saja yang kita punya, tanaman cabai, sayur-sayuran contohnya ya. Yang penting cara menggunakannya itu dengan rutin seminggu sekali atau 10 hari sekali dikocorkan ya teman-teman. Jadi secukupnya saja cara menggunakannya, disesuaikan saja ya teman-teman. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.